berjumpa lagi dalam Social Development Talk seri keempat tahun 2020 dengan tema memetakan isu dan pendekatan dalam riset di era digital tentang pekerja ekonomi digital bersama pembicara Mas Dr. Muhammad Falikul Isbah, dosen dari Departemen Sosiologi. Selamat pagi Mas Falik. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas. Ya. Oke, alhamdulillah. Kayak mau ujian skripsi ya ditanya. Iya. Oke. Ya. Mungkin saya perlu perkenalan dulu. Saya Reza Dalif Pramada akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, ini sebagai pengantar saja diskusi pada pagi hari ini adalah tentang memetakan isu dan pendekatan. Jadi kita akan mencari apa saja yang bisa dikaji, yang bisa distudi, yang bisa diteliti pada era digital ini, khususnya mengenai pekerja ekonomi digital. Kalau pada 2 pertemuan yang lalu kita sudah berbicara mengenai big data itu dan juga alat analisisnya, misalkan kita ibaratkan itu sebagai pisaunya atau alat potongnya. Nah, sekarang ini kita mencari daging apa saja yang bisa dicincang kayak gitu ya, atau bisa digiling gitu. Sehingga bisa jadi burger atau jadi rendang lah nanti. Oke. Begitu kira-kira pengantarnya ya. Apa saja ini isu-isu yang bisa dikaji dalam bidang pekerja ekonomi digital. Nah, Mas Falik ini sudah melakukan penelitian mengenai pekerja ekonomi digital dan hari ini akan berbagi bersama kita apa saja isu-isu yang terkini. Jadi ini nanti bisa untuk bekal skripsi, tesis maupun disertasi, proposal penelitian. Ya. Jadi akan ada banyak inspirasi di sini untuk tema-tema yang kekinian. Jadi tidak ada lagi nanti ditanya oleh dosen atau calon pembimbing, ini tema yang kekinian apa? Nah, kita carinya di sini. Insya Allah kita akan temukan di sini. Oke, demikian dari saya, tidak akan berpanjang lebar lagi. Monggo saya serahkan kepada Mas Falik. Untuk waktu presentasi bisa 30 sampai 45 menit, tapi kalau lebih prasmanan Mas, monggo. Oke, matur nuwun. Silakan Mas Falik. Ya, terima kasih Mas Rezalji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, kolega dosen dan mahasiswa. Ini saya mulai dengan share screen dulu. Sebentar. Oke. Apakah screen saya istilahnya slide saya sudah bisa dilihat semuanya, teman-teman? Sudah, Mas Falik. Oke, kita mulai. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Prodi S2 PSDK yang mengundang dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing tentang topik ini. Dan kedua, tentu saja terima kasih pada Bapak, Ibu, dan Mas Mbak, kolega dosen sekaligus mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti ini maupun khalayak umum yang lain. Yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini adalah semacam overview secara tipis-tipis atas topik ekonomi digital yang fokusnya terkait dengan pekerja atau orang yang terlibat di dalam sektor ekonomi digital sebagai sebuah jenis pekerjaan. Gitu. Isu digital ini kan luas sekali cakupannya. Ada orang yang riset tentang big data, tentang sosial media, tentang smart city, tentang e-government, tentang macam-macam. Ya, itu semua masih masuk dalam peta besar transformasi digital. Ya, tapi untuk pagi hari ini
dan istilahnya sesuai dengan fokus studi saya itu adalah tentang mediasi digital di dalam sektor ekonomi. Gitu. Karena itu saya kasih judul kurang lebih memetakan isu dan pendekatan dalam riset tentang pekerja ekonomi digital. Di slide ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat klise. Ya, setiap kali ada topik seminar atau diskusi di mana di situ ada judulnya revolusi 4.0 ya. Itu semua pembicara selalu memulai dengan revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, ketiga dan keempat ya, sangat klise. Tapi ini sesuatu yang point of departure ya, titik keberangkatan dari diskusi tentang ekonomi digital ya. Karena itu mau nggak mau saya harus ikut-ikutan point of departure ini sebagai titik tolak dari materi diskusi kita pagi hari ini ya. Revolusi industri yang pertama ya. Oh ya, poin dari slide ini adalah bahwa perubahan sosial, kehidupan manusia ya, itu sangat dipengaruhi oleh penemuan teknologi. Itu poin pentingnya ya. Jadi teknologi apa yang ditemukan di dalam suatu periode zaman ya, itu ternyata menentukan rancang bangun kehidupan sosial ekonomi umat manusia. Contohnya ya, di revolusi industri yang pertama ya, itu kan ditemukannya steam power, mesin uap ya. Sama penggunaan air untuk tenaga tenaga mesin ya. Yang sebelumnya semisal ini contoh sederhananya itu kalau di konteks Indonesia itu pabrik gula ya. Pabrik gula ya, orang membuat gula di Jawa terutama itu sebelumnya kan pakai kerbau atau sapi untuk memutar, untuk menggiling tebu ya, batang tebu menjadi gula ya, batang tebu menjadi cairan, terus cairannya nanti diolah menjadi gula ya. Gara-gara penemuan steam power atau mesin uap adalah Belanda mendirikan pabrik gula seperti yang kita lihat di Madukismo atau di mana itu. Nah, itu adalah pakai steam power, tenaga uap. Ya, begitu, dan itu adalah titik tolak revolusi penemuan penemuan dan penggunaan steam power itu adalah titik tolak dari revolusi industri pertama di Inggris. Ya. Nah, dan itu mempengaruhi kemudian ada produksi yang dalam jumlah yang massal dan lain sebagainya. Lalu revolusi industri yang kedua itu adalah istilahnya dikenalnya assembly line. Assembly line itu rantai produksi di mana dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Kalau membicarakan assembly line itu contoh kalau di dalam buku-buku umumnya rujukan istilahnya yang dipakai contoh itu biasanya pabrik mobil Ford. Ya. Sebelumnya sudah ada orang bikin mobil, tapi itu kayak orang bikin handicraft yang cuma bikin satu gitu. Nah, gara-gara penemuan model manajemen industri dengan yang dikenal sebagai assembly line, produksi itu bisa bisa begitu masif ya. Ini bagian roda, masang roda, ini bagian kaca, ini bagian bodi, ini bagian electricity dan sebagainya. Nah, penemuan yang paling signifikan menciptakan assembly line ya, itu adalah electrical energy atau energi listrik. Itu istilahnya basis utama dari revolusi industri yang kedua ya. Gara-gara ada energi listrik, terus dimungkinkan ada assembly line ya, gaya produksi yang dibagi-bagi ya. Terus di situ juga dikenal istilahnya division of labor. Ya, pembagian kerja ya, sama mass production, produksi secara massal. Mulai titik ini pabrik Ford itu bisa memproduksi mobil Ford tipe apa dalam jumlah yang masif, ratusan atau ribuan gitu, atau ratusan ribu dengan bentuk yang sama,
warna yang sama dan lain sebagainya. Sebelumnya produksi sesuatu dalam jumlah massal dengan bentuk yang sama itu tidak dimungkinkan. Lalu revolusi industri ketiga itu awal mula ditemukannya komputer, ya, sama IT system, ya. Jadi ada komputer program dengan segala, tapi istilahnya fungsi komputer saat itu baru sangat basic ya komputasinya itu. Lalu pada tahun 2000-an ya kita mengenal era yang disebut era internet ya. Di situ istilahnya cyber physical system. Jadi internet itu mengkoneksikan jaringan komputer, di situ ada big data, ada algoritma, ada apalagi macam-macam ya. Tapi sesungguhnya fourth industrial revolution itu tidak hanya itu ya. Nah, ini buku dari Klaus Schwab ya yang istilahnya menggambarkan apa sih itu revolusi industri yang keempat. What is the fourth industrial revolution? Kata Klaus Schwab, ini bukunya bisa teman-teman temukan secara mudah di internet ya. Yang edisi Inggris itu bisa di-download secara free. The fourth industrial revolution itu dicirikan dengan adanya 3 megatrend. 3 megatrend itu yang pertama adalah megatrend di lingkup fisikal, yang kedua digital, dan yang ketiga biological. Jadi Internet of Things ya atau megatrend di dalam era industri keempat ini semisal ini tentang autonomous vehicle, semisal mobil atau bis atau apapun yang tanpa awak. Gitu ya, semisal ada mobil tanpa sopir ya. Lalu mass rapid transport MRT tanpa supir gitu dan sebagainya. Lalu ada 3D printing ya, teman-teman pasti tahu. Lalu ada advanced robotik ya, robot sudah lama, tapi robot yang bisa memiliki kecerdasan mendekati manusia ya, dan menampakkan wajah mirip dengan manusia, dengan emosinya lagi senang tertawa, lagi sedih kayak mau menangis gitu ya. Yang di dalam narasinya Klaus Schwab itu disebut biomimikri ya. Mimikri itu kan menirukan. Jadi bio itu sesuatu yang hidup. Jadi menirukan sesuatu yang hidup ya. Robotik dengan kecanggihan level biomimikri itu istilahnya. Lalu ada juga istilah new materials. Jadi ada material yang sangat kecil tapi sangat penting. Semisal chip gitu. Chip itu semisal di ATM yang kita pakai itu ya, itu kan ada chipnya. Kartu yang hanya setipis tempe gitu ya, irisan tempe, tapi dia sangat powerful, sangat bisa menyimpan data, bisa macam-macam. Itu apa? Itu bahasanya si Klaus Schwab itu ada new material, yakni chip yang di situ menyimpan data, bisa melakukan koneksi dan crossing, cek recheck data dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba kalau saldonya cuma 500.000 kok mencet withdraw atau narik 2 juta, nggak bakalan keluar. Ya, itu berkat teknologi new material di dalam cluster physical. Ya. Lalu di cluster yang kedua yang disebut digital. Nah, ini cluster yang bagi kita paling familiar. Ya, kalau cluster fisikal tadi clusternya orang istilahnya teknik ya, engineering, clusternya orang istilahnya ya STEM lah, science and engineering ya, yang fisikal itu kita mungkin nggak begitu akrab sama cluster fisikal. Nah, cluster digital ini cluster yang banyak dibicarakan oleh orang-orang dari rumpun ilmu sosial, yakni Internet of Things, artificial intelligence, big data processing, cloud computing dan sebagainya. Saya kira saya nggak perlu menceritakan banyak tentang ini karena mungkin pembicara sebelumnya kayak Mbak Novi gitu ya sudah menyampaikan tentang big data dan sebagainya.
Lalu klaster yang terakhir ada biological, ya. Itu semisal tentang Human Genome Project, ya, synthetic biology, lalu bioprinting. Ya. Yang saya ingat dari buku ini, contoh synthetic biology itu adalah membuat kulit manusia yang dipergunakan untuk menambal. Semisal orang habis kena luka bakar, ya. Itu kalau yang metode klasik di dunia kedokteran, ya, kan diambilkan dari kulit orang itu di sebelah tubuh yang tidak terbakar, ya, lalu ditempelkan, lalu kulit itu diharap ekspektasinya nanti bisa berkembang dan menempel menjadi kulit baru, ya. Tapi kalau synthetic biology di dalam megatrend ini itu kulitnya itu memang dibikin terbuat dari sesuatu yang sintetik, ya. Ini beyond my knowledge, ya, to explain more about this, karena mungkin ini istilahnya kalau yang cluster biological ini topik-topik yang banyak dibicarakan oleh orang kedokteran, orang biologi, orang nanoteknologi dan lain sebagainya. Ya, dari 3 megatrend ini, posisi kita kalau membicarakan digital ekonomi itu adalah cluster yang tengah, yang digital itu. Sehingga lalu ada istilah buzzword namanya itu transformasi digital atau digital transformation. Termasuk salah satunya di bidang ekonomi. Ada juga di bidang pemerintahan namanya itu e-government. Ada juga di bidang apalagi ya selain pemerintahan, misal pemerintahan, public service dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau ada transformasi digital di sektor ekonomi itu menghasilkan apa? Ya. Saya menemukan setidaknya semacam 5 bentuk, ya, atau 5 klaster tentang transformasi digital di sektor ekonomi. Atau bisa juga kita secara sederhana kita sebut 5 klaster digital ekonomi, gitu bisa. Ya. Pertama, kalau ada studinya ILO, nanti di belakang saya beri literaturnya. Studinya ILO yang diterbitkan tahun 2018, itu dia cuma membagi menjadi 2. Yang pertama ini, web-based microtask sama location-based sharing economy. Lalu studinya McKinsey lebih ke membicarakan e-commerce. Lalu saya sendiri menyaksikan ada perkembangan fintech atau financial technology. Lalu kita semua juga sering melihat ada kreatif konten dan digital self marketing. Kita urut satu-satu dari 5 klaster ini. 5 klaster digital ekonomi. Apa yang dimaksud dengan web-based microtask? Web-based microtask itu adalah distribusi pekerjaan berbasis website. Dia nggak peduli orang yang mengerjakan ada di mana. Mau di Vietnam, mau di Afrika, mau di Indonesia. Tapi yang mendistribusikan itu adalah website-website tertentu yang memang fungsinya adalah di situ mempertemukan antara employer sama employees. Antara orang yang menawarkan pekerjaan dengan orang yang membutuhkan kerja. Website paling terkenal itu Amazon Mechanical Turk. Ya, teman-teman bisa klik, cari di Google Amazon Mechanical Turk. Ya, nanti bisa kunjungi. Di situ ada jasa semisal nerjemah, jasa olah data dan sebagainya. Apa istilahnya? Orang yang employernya bisa jadi sebuah perusahaan di Jerman. Lalu nanti kita bekerja di pedalaman kecamatan Ngaglik atau kecamatan Kasihan Bantul gitu, bidding untuk mengerjakan itu. Jadi dia tidak peduli dengan lokasi di mana si pekerja dan pemberi kerja berada, yang semuanya dimediasi oleh web. Oke. Lalu ada desain, ya, jasa desain, jasa terjemah, jasa apa lagi dan sebagainya. Klaster yang kedua, location based sharing economy, ya. Jadi kalau ini kayaknya sektor yang paling banyak dibicarakan di Indonesia, ya, location based sharing economy. Jadi kemitraan bisnis, ya, yang disebut dengan sharing economy itu kan yang di-share itu adalah sumber daya, bahasanya para ekonom, ya. Yang di-share, ya, yang berbagi itu adalah antar sumber daya.
Gojek contohnya itu punya sumber daya yang namanya aplikasi, ya. Lalu tukang ojek punya sumber daya yang namanya motor sama tenaganya dia. Ya, mereka sharing, tapi mereka embedded di dalam lokasi tertentu. Saya tukang ojek yang berafiliasi ke Gojek dan beroperasi di wilayah Jogja, gitu kan? Lalu saya punya properti yang berlokasi di Surabaya, lalu properti itu saya gunakan untuk penginapan berafiliasi ke Red Doors. Ya, itu location based sharing economy. Lalu klaster yang ketiga itu e-commerce. Ya, e-commerce ini sederhananya ya toko online atau mall online. Ya. Shopee, Traveloka, terus apa itu Bukalapak, Tokopedia dan macam-macam. Yang di situ punya Bibli, yang di situ punya kekhususan masing-masing. Ada yang lebih titik beratnya ke tiket, ada yang titik beratnya barang yang agak mahalan, ada yang titik beratnya barang yang lebih murahan dan sebagainya. Nah, klaster yang keempat adalah fintech atau financial technology. Itu contohnya Danamas. Danamas ini punyanya Sinarmas. Lalu Amarta. Amarta ini yang foundernya kayaknya jadi salah satu staf sus presiden itu. Ya. Yang terakhir kreatif konten dan digital self marketing. Nah, karena nggak muat, saya taruh di slide selanjutnya. Yang kiri ini contoh kreatif konten. Ya, ini teman-teman pasti tahu ini. Baim Wong, ya, sama istrinya namanya Paula. Dia kreatif konten melalui platform YouTube atau sekarang yang disebut dengan YouTuber. Nah, ini dan konon katanya dia berpenghasilan sekian miliar gitu deh per bulan dari iklan di YouTube. Kalau kita lihat itu subscribernya itu 15,2 million, ya, 15 juta lebih. Ini contoh kreatif konten. Kreatif konten mungkin tidak hanya di YouTube, ada yang di Instagram, ya kayak cewek-cewek cantik gitu. Biasanya sering foto yang bagus-bagus diposting di Instagram, lalu karena kecantikannya dan ketarikannya dia di followernya jadi banyak, ya. Lalu karena itu dia bisa endorse. Ya. Produsen baju bisa minta dia untuk dipotret lalu diposting di IG-nya. Endorse istilahnya, endorsement ya. Yang terakhir ini yang sebelah kanan itu contoh digital self marketing. Ini contoh dari teman saya ya, ini novelis namanya Hilma Anis. Dia saya kira saya nggak tahu ya pembandingnya. Yang jelas dengan novel Hati Suhita, dia sudah mencetak sekian puluh ribu kopi dan sudah mendapatkan penghasilan dari satu judul novel ini sudah sekitar 2 miliar rupiah. Ini fantastik menurut saya. Novel dia tulis sendiri, dia urus pencetakan sendiri, dia jual sendiri. Dan hasilnya bisa sekitar sekarang mencapai 2 miliar. Hanya satu judul novel. Jadi nggak perlu tuh menghubungi penerbit Bentang Pustaka Gramedia. Orang bisa memasarkan produknya sendiri. Ya. Cara yang dia tempuh sangat unik. Ya. Dia kan punya akun Facebook yang followernya banyak. Sekitar mentok 5.000 gitu ya. Tapi kemudian di-share ke banyak orang. Dia posting kayak teaser gitu ya. Teaser dari sebuah cuplikan-cuplikan adegan di dalam novel itu. Ya. Ini contoh ini. Untuk apa aku bertahan di rumah ini? Aku menunggu cinta Mas Biru, tapi dia mencintai perempuan lain. Aku istrinya, kami terikat bla 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 bla, ya. Terus di bawah dalam kurung Alina, novel Hati Suhita halaman 278. Jadi orang memancing para teman Facebooknya dan followersnya ya di IG maupun di Facebook untuk jadi penasaran. Ya kan baca cuma 3 paragraf tuh. Orang dibikin penasaran supaya baca pengen lihat novel seutuhnya karena itu harus beli. Jadi ini self marketing, di manage sendiri dia. Pencapaian penjualnya luar biasa. Nah, oke, saya sudah menjelaskan 5 klaster digital ekonomi. Sekarang ini bagian yang agak serius ini. Karena pesannya
Mbak Susana kan istilahnya apa kira-kira riset yang bisa dilakukan terkait topik digital ekonomi? Ya, itu pertanyaan yang sangat menantang. Sejauh ini kalau saya pribadi pengalaman risetnya baru riset tentang pekerja apa istilahnya ojek gitu. Dan tapi saya melihat ada potensi riset yang sangat luas kalau kita merujuk kepada 5 klaster yang saya bicarakan tadi. Ya, yang tentu orang nggak bisa mengerjakan riset di semua aspek itu. Kita bisa memilih salah satu klaster itu. Karena itu di slide berikutnya ini saya kasih judul Issues, Research Opportunities, and Potential Framework. Jadi isu-isu di dalam masing-masing klaster itu apa saja. Lalu peluang risetnya apa saja dan framework kira-kira kerangka teori atau konseptual framework atau apa ya keyword yang bisa kita pakai untuk riset itu apa saja di dalam masing-masing cluster. Oke. Nah, ini berdasarkan bacaan saya terhadap banyak literatur terkini maupun apa ya berita-berita media ya maupun diskusi-diskusi yang berkembang tentang topik ini. Yang pertama kita balik ke cluster web-based microtask ya. Di dalam web-based microtask itu kan pekerja umumnya yang tertarik untuk masuk di dalam cluster itu adalah anak-anak kerja, anak-anak muda. Web-based microtask itu menciptakan peluang kerja baru. Di dalam kajian employment itu ada buzzword atau istilahnya ya istilah populer yang disebut sebagai job loss dan job gain. Ada pekerjaan lama yang hilang dan ada pekerjaan yang baru yang datang. Konon katanya kan semisal contohnya akuntan itu untuk menghitung pembukuan keuangan ya. Nanti akuntan akan bisa bikin apa istilahnya website ya. Pokoknya layanannya itu lewat online ya. Berarti akan ada job loss, akan ada bidang kerja yang hilang. Begitu pula konsultasi hukum yang basic, pengacara, ya, itu bisa berakibat job loss sama job gain. Atau ini ya desain. Bisa jadi kantor-kantor yang kecil tidak perlu punya staf bidang media, ya cukup aja kalau butuh apa-apa lewat web-based microtask. Lalu poin yang perlu kita lihat juga di dalam web-based microtask itu menebalnya populasi anak muda ya di sebagian besar negara tentang dengan jenis pekerjaan yang freelance dan status kelas sosial prekariat. Apa itu prekariat nanti belakangan kita dalami. Kalau orang bekerja secara freelance itu ada dan dia kan tidak ada job security atau job security itu maknanya kepastian kerja. Kadang kerja, kadang enggak. Berarti ada isu kalau ada isu seperti itu bisa kita dekati dengan isu subjective well-being atau social protection-nya atau social security. Ini ada bisa kita kait-kaitkan dengan polemik akhir-akhir ini apa itu kartu prakerja. Kartu prakerja itu menjawab nggak problem tentang menebalnya kelas prekariat? Prekariat itu sederhananya kan gabungan dari dua kata, precarious yang artinya itu nggak jelas, nggak tetap, ya, dengan proletariat yang artinya itu kelas kalau dalam terminologi Karl Marx proletariat itu adalah kelas ekonomi, kelas sosial ekonomi yang menggantungkan hidupnya, ya, menggantungkan livelihoodnya pada tenaganya aja, karena dia nggak punya kapital sama sekali. Ya adanya yang modal untuk hidup itu ya cuma tenaganya aja. Jadi prekariat gabungan dari prekariat sama proletariat. Lalu yang poin ketiga yang ingin saya soroti adalah dominannya pekerja muda. Kalau ada pekerja muda sangat besar, misal Indonesia ini disebut sebagai negara yang sedang menikmati demografik window atau bonus demografi.
di mana definisinya adalah 30% lebih dari komposisi penduduknya atau age cohortnya itu 20 berapa? 20 katakan 20 tahun sampai 35 atau 40 tahun itu ya, 30% lebih. Nah, berarti di situ ada potensi riset atau peluang riset untuk membicarakan tentang karir prospek. Jangan-jangan anak muda itu sudah nggak bercita-cita jadi pegawai, jadi karyawan tetap, tapi lebih suka dengan pekerjaan yang sifatnya web based microtask. Isu life dream, ya, impian hidup, job security, kepastian kerja, dan isu de-skilling skill trap. Apakah orang kalau masuk ke web based microtask itu tidak mengalami skill trap? Apakah dimungkinkan dia semacam punya jenjang karir ya? Pekerjaan yang tradisional itu kan salah satu ciri khasnya kan ada jenjang karir tuh. Gaji dimulai dari 2 juta. Nanti setelah 1 tahun nambah jadi 2,5. Ya, kepangkatan dari semisal pangkat paling rendah ada jenjangnya sampai berapa tingkat. Nah, kalau web based microtask apakah yang semua itu jenjang karir ya, karir mobility sama income mobility juga akan hilang sehingga terjadi yang namanya de-skilling sama skill trap. Itu poin-poin yang istilahnya framework yang mungkin bisa kita gunakan untuk riset di cluster web based microtask. Oke, sebentar saya istirahat sebentar. Oke. Lalu yang kedua, cluster location based sharing economy. Ya, contoh gampangnya itu tadi ya, Gojek sama Grab dan semacamnya atau satunya lagi yang penginapan itu Red Doors, Oyo dan sebagainya. Ya. Poin yang patut saya saya catat di sini ya, itu location based sharing economy itu sangat positif untuk pariwisata. Industri pariwisata jadi berkembang pesat karena dia memancing mobilitas orang. Lebih mudah, lebih ada kepastian, lebih aksesibel dan sebagainya. Nah, tapi ini saya kira semua orang juga sudah tahu ya. Kalau di sektor transportasi itu menyerap tenaga kerja sangat besar. Kumpulan gabungan Gojek sama Grab yang motor saja itu sudah lebih dari 1 juta. Indonesia itu punya 2 juta PNS kalau nggak salah. Nah, Gojek sama Grab itu yang ojek motor aja itu sudah 1 juta. Jadi separuhnya PNS-nya pemerintah Indonesia kan luar biasa itu. Satu sektor tenaga kerja kok bisa menyerap tenaga kerja sampai 1 juta itu luar biasa. Ya. Tapi ya kita perlu ingat ya, kita perlu kritis di sektor pekerjaan itu tidak ada jenjang karir, tidak ada jenjang gaji, sehingga mungkin mereka itu mengalami de-skilling dan skill trap ya, para pekerja muda. Dan isu kedua, mereka hubungannya adalah kemitraan. Ya, no employment relation, but partnership relation. Konsekuensi paling dasar dari hubungan kemitraan adalah mereka tidak diperlakukan sebagai pekerja, tapi sebagai mitra. Karena itu mereka tidak punya hak-hak dasar sebagai pekerja, seperti diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu sangat fatal. Implikasi terhadap masing-masing pekerja ketika mereka tidak punya labor rights ya, semisal upah minimum, jaminan sosial, perlindungan kecelakaan, hak menyampaikan pendapat, hak berserikat dan sebagainya, itu sangat fatal, sangat fatal bagi istilahnya kepastian nasib dan kepastian kondisi mereka, karena mereka benar-benar bekerja dengan sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu tidak punya kewajiban sama sekali untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada mereka. Aspek semua labor right. Ya, ini hal baru kalau kita baca jurnal terkini tentang topik-topik employment relation menjadi partnership relation ini, semua negara di dunia itu gagap juga menyikapi ini.
Tapi gini, kalau ngomong potensial riset, mereka punya apa istilahnya? Punya, saya menemukan di jurnal apa, Business and Human Rights Journal itu menyebutnya istilahnya governance gap sama regulatory deficit. Jadi perkembangan ekonominya sedemikian rupa, tapi regulasi dan tata aturannya sudah nggak cukup untuk mengatur perkembangan ekonomi. Ya, itu disebut sebagai regulatory gap atau governance gap atau regulatory deficit ya, defisit regulasi istilah kerennya mereka. Nah, kebanyakan artikel-artikel yang saya temui itu mereka tidak bisa memberikan solusi. Yang ada itu adalah semacam upaya-upaya, let's say agak partikular, ya, tidak bisa secara komprehensif menyelesaikan masalah. Semisal ada sebuah artikel nanti di belakang saya tunjukin, itu menyebut di negara bagian New South Wales di Australia, ya, para pekerja di sektor location based sharing ekonomi, contohnya itu taksi online gitu ya di Sydney dan sekitarnya, itu harus berhimpun di dalam sebuah serikat. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, serikat itu bisa bernegosiasi dengan semacam dinas tenaga kerjanya kota atau provinsi. Jadi lalu itu kan berserikat dan lain sebagainya, itu kan keluar dari ketentuan labor law atau undang-undang ketenagakerjaan yang tradisional itu diatur dengan semacam, kalau di kita itu perda gitu. Ini di Indonesia juga sudah ada. Jadi saya lupa, ada keputusan Menteri Perhubungan tahun 2018 atau 19 gitu. Jadi di keputusan Menteri itu dia istilahnya membypass tentang pengertian hubungan kemitraan. Tapi yang jelas dia mengatur tarif. Gitu. Ada tulisan, saya nulis itu di salah satu book chapter, nanti saya sebutkan di belakang. Lalu klaster yang ketiga, ya, e-commerce. E-commerce ini mungkin kalau saya agak kesulitan melakukan riset di topik ini ya. Ini mungkin yang banyak menarik ini mungkin bagi orang yang latar belakang ilmu ekonomi. E-commerce itu mentransformasi mall fisik ke mall online. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang trennya orang jalan-jalan ke mall fisik ya. Misal kalau di Jogja ke Hartono Mall atau ke Ambarukmo Plaza. Itu kebutuhannya sebenarnya tidak melulu belanja, tapi lebih kebutuhan rekreatif kan, makan, ngopi, nongkrong, jalan-jalan. Ya. Kalau belanja mungkin lebih banding-bandingin harga, beli di aja di toko online aja. Tapi ke mall tetap terjadi, tetap dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Tapi istilahnya aspirasi ke mallnya itu aspirasi rekreatif, bukan aspirasi shopping. Ini e-commerce ya, kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu sangat positif menemukan pedagang baru. Jadi sekarang orang banyak berjualan tanpa harus punya toko. Ya. Tapi ingat, di dalam sektor e-commerce itu tetap terjadi dominasi korporasi besar. Artinya e-commerce itu ya semisal ibu-ibu sambil dasteran bisa jualan online, punya lapak di Bukalapak, punya toko di Shopee, di Tokopedia, ya. Mereka ya, tapi kan omsetnya tidak ada apa-apanya dibanding pemilik Tokopedia, pemilik Bukalapaknya. Ya. Saya melihat di sana tidak ada perubahan struktur penguasaan sektor ekonomi ya. Jadi perkembangan e-commerce ya, itu cengkeraman korporasi besar masih sangat kuat. Karena itu kalau ada pertanyaan apakah e-commerce itu menciptakan peluang baru bagi orang kelas bawah, ya, bagi masyarakat kelas bawah? Jawabnya iya. Dia menciptakan peluang baru bagi masyarakat kelas bawah atau bagi UMKM. Tapi
bagaimanapun capaian ekonomi yang bisa dicapai oleh orang kelas bawah atau UMKM itu ya terbatas, tetap tidak segede korporasi yang membuat lapak itu, yang menciptakan mallnya. Jadi istilahnya struktur ekonominya masih tetap sama, cuman ini berpindah dari yang fisik dan ke online. Tapi kita lihat kenyataannya tidak berpindah, cuman menambah space aja. Ada yang fisik, ada yang online. Oke, selanjutnya cluster fintech atau financial technology. Pertama kita perlu mengenali apa aja sih yang ada di fintech itu. Sektor fintech itu ada fintech payment, ya kayak OVO, GoPay untuk bayar fungsinya. OVO, GoPay, terus apa lagi itu Dana. Saya mungkin nggak hafal yang lainnya. Lalu yang bentuk kedua itu crowdfunding atau lending. Ya, intinya minjemin. Yang ketiga capital market, dana reksa, saham dan sebagainya. Teman-teman bisa contohnya itu apa ya, Bareksa ya, ada di Google Play kita itu atau aplikasi store kita itu kalau download ada. Kalau kita mau investasi dana reksa ada Bareksa, kalau saham itu apa ya? Ada. Lalu insurtech, asuransi secara online. Ya. Pada September 2019, saya itu bikin FGD dengan yang salah satu yang saya undang itu direktur kepala OJK Jogja, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Yang salah OJK itu adalah lembaga negara yang ngurus fintech. Ya. Dia bilang pada September 2019 ada 127 fintech yang terdaftar. Ya. Tapi ada ratusan yang ilegal. Jadi lebih banyak yang ilegal. Jadi kalau kita akhir-akhir ini sering menerima SMS atau WA, kami dari pinjaman online menawarkan 500 juta ya tanpa agunan bla bla bla. Ya, itu kemungkinan besar ilegal. Nah, ini fintech ini sektor yang sangat pesat perkembangannya. Kenapa? Ya. Kata OJK begini, karena gini, masyarakat Indonesia itu 60% itu tidak bankable. Ya. Bankable itu artinya orang yang bisa dikasih kredit sama bank. Biasanya kalau kita mengajukan kredit ke bank itu syaratnya kan punya properti yang bisa diagunkan. Ya. Umumnya itu tanah atau rumah atau mobil atau apa kayak pokoknya ada jaminannya, ada agunannya. Lalu kita punya penghasilan yang reguler, misal berapa juta per bulan. Dan kita punya misalnya surat keterangan kerja. Kalau bisnis atau usaha kita punya jelas itu tokonya bentuknya kayak apa. Masyarakat Indonesia kata OJK itu 60% itu tidak bankable. Mereka nggak bisa minjam ke lembaga keuangan yang resmi. Karena itu mereka itu adalah pangsa pasarnya fintech. Orang kalau bisa minjam ke bank dengan bunga yang lebih rendah dan sebagainya, dengan apa istilahnya legalitas yang lebih jelas, pasti minjam ke bank. Tapi masalahnya 60% orang Indonesia itu nggak bisa minjam ke bank. Yang mereka itulah yang jadi sasarannya fintech. Nah, karena itu ya kita bisa tanya itu sama pengacara di LBH Jogja atau YLBHI di Jakarta atau YLKI. Sekarang aduan konsumen tentang apa istilahnya tagihan hutang oleh fintech ya, yang itu caranya sangat buruk. Misal gini, kalau kita pinjam 50 juta ke fintech yang itu ilegal, terus kita nunggak bayar, itu semua. Jadi kita kalau minjam itu semua isi phone book kita. Jadi kalau semisal nama nomor di dalam HP saya ini saya daftarkan untuk sebuah pinjaman di fintech, seisi phone book ini ada nomornya Bu Susana, nomornya Mbak Gali, nomornya Mas Rezal Tim, nomornya Mbak Zita, itu kesedot sama perusahaan fintech. Ketika saya nunggak, ya,
semua teman-teman yang pun nomornya ada di dalam HP ini akan dikirim SMS atau WA sama perusahaan fintech itu. Hai, Bapak dan Ibu yang terhormat, tolong ingatkan saudara Falik untuk segera membayar cicilannya bulan ini. Gitu. Jadi istilahnya public shaming. Saya sebagai konsumen dipermalukan secara sosial kepada publik. Dan ini belum ada aturan yang bisa mengatur. Ya. Dan mau diatur gimana? Wong fintechnya itu ilegal, tidak terdaftar di OJK. OJK juga tidak punya kuasa untuk mengatur itu. Biasanya korbannya mengadu ke LBH. Ya. LBH lalu memproses ke kepolisian, membuat laporan. Tapi istilahnya karena saking banyaknya laporan, polisi juga pusing juga. Sementara mau ditutup paksa bla bla bla, mereka belum tentu ada kantornya itu. Jadi semuanya berlangsung online. Ya, jadi ini ada masalah yang sangat serius tentang perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen, hak konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen kita yang dibikin tahun 1999, saya pernah riset di soal isu konsumen, tidak ada satupun pasal yang bisa melindungi konsumen di dalam isu seperti ini. Karena dulu kan tahun 99 belum ada fintech. Sekarang masalahnya fintech. Lagi-lagi ini namanya regulatory deficit. Jadi regulasinya itu defisit, nggak cukup untuk mengatur perkembangan ekonominya. Ya. Lalu poin yang sangat penting gitu ya, fintech itu berkembang pesat untuk payment. Kayak OVO, GoPay itu pesat sekali itu. Artinya kalau pesat berarti bagus untuk sektor konsumsi. Tapi lambat berkembang untuk lending dan investasi. Kalau lending ya atau pinjaman itu berkembangnya yang ilegal-ilegal itu. Yang resmi, yang legal, yang bisa diawasi sama OJK itu nggak begitu berkembang. Ya, kayak Amarta itu nggak pesat-pesat amat perkembangannya. Lalu untuk investasi kayak apa tadi Bareksa atau yang saham saya lupa namanya, ya itu nggak begitu berkembang juga. Artinya sektor produksi kita, investasi dan itu nggak begitu berkembang gara-gara fintech. Yang berkembang itu cuma konsumsi kita. Ya, ini critical point di dalam isu fintech. Poin yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, mungkin kelima. Ini kreatif konten. Ya, ini contohnya tadi contoh ekstrimnya adalah Baim Wong, Ria Ricis. Terus kalau Instagram siapa ya? Saya nggak hafal. Ya. Itu mungkin poin yang perlu kita perhatikan adalah dia menciptakan bentuk kapitalisme dan mekanisme pasar baru. Jadi jumlah viewers, jumlah subscribers, ya, jumlah likes itu mempengaruhi capaian iklan, ya, Google Ads. Mempengaruhi harga kalau dia mengendorse produk. Jadi kalau kita mau follow, mensubscribe akunnya siapa ya, artis lah siapa gitu, itu jangan dikira itu sesuatu yang tidak bermakna. Itu bermakna sekali bagi dia. Karena semakin banyak subscriber, semakin mahal tarif dia ketika mengendorse sebuah produk. Lalu saya juga merasa ini kayaknya ada perubahan struktur kapitalisme dalam industri hiburan. Contoh sederhananya kalau dulu orang pengen menjadi penyanyi terkenal, itu kan susahnya minta ampun. Menawarkan demo album, demo lagu ke banyak perusahaan, rekaman, kayak Mustika, Sony, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang enggak. Orang cukup direkam sendiri, bikin akun YouTube, diposting sendiri, lalu disebarluaskan lewat Twitter dan IG dan Facebook. Lalu kalau memang berhasil, dia viral, banyak ditonton orang, banyak yang like, banyak yang subscribe, dia otomatis dapat iklan. Jadi lebih apa ya? Lebih autonomous, ya. Otoritas di dalam produksi dunia hiburan itu tidak lagi digenggam oleh kapital yang besar, tapi individu-individu bisa berkreasi dan bisa mengakses pasar tanpa mediasi siapapun. Ini sisi positif mungkin ya. Tapi kalau kalau ngomong topik agama, maaf saya singgung sedikit. Ini
sosial media, YouTube dan Twitter dan sebagainya itu menciptakan apa? The multiplicity of religious authority. Kalau dulu informasi dan otoritas tentang agama itu hanya dari sumber-sumber yang established, kiai, ustadz, pendeta dan sebagainya. Nah, orang untuk mencari pendapat hukum atau pendapat agama, pendapat keagamaan tentang sesuatu, dia harus bertanya atau mendengarkan pengajian. Ya. Tapi dengan YouTube dengan Google itu orang mencari. Itu kalau di dalam sosiologi agama disebut the multiplicity of religious authority. Multiplicity itu apa ya? Menyebar tanpa bisa dikendalikan ya, tentang otoritas agama. Itu industri, tidak ada hubungannya sama intermezzo, tidak ada hubungannya sama topik kita. Nah, poin selanjutnya dari kreatif konten ya, itu apakah mempengaruhi job atau life aspiration generasi mendatang. Ya, ini topik yang menarik untuk riset di sosial demografi. Semisal begini, kita melakukan survei kepada anak usia 10 tahun sampai 20 tahun. Artinya kita melihat 10 sampai 20 tahun itu adalah masa-masa di mana manusia membangun life dream gitu ya, impian hidup ya, atau cita-cita lah. Kalau generasi saya dulu kan identik dengan pengen jadi guru, pengen jadi polisi, pengen jadi pilot, sesuatu yang formal, bentuknya itu profesi. Jangan-jangan ya, kalau kita sekarang survei ke desa-desa gitu, mensurvei 50 anak usia 10 sampai 20 tahun, kita tanya, ternyata sekian persen pengen jadi YouTuber, sekian persen pengen jadi influencer dan sebagainya. Ya, ini mungkin ada changing life aspiration atau life dream di kalangan generasi mendatang. Topik yang menantang juga ya. Oke, yang terakhir, digital self marketing. Maaf, saya break dulu sebentar. Digital self marketing ini contoh sederhananya, intinya orang jualan lewat Facebook, lewat IG, lewat. Nah, everything positif ya. Tapi ada isu yang perlu kita perhatikan ya. Semisal ada pertanyaan, sejauh mana digital self marketing itu membuka kesempatan bagi disadvantaged people. Contohnya orang yang kelas bawah, ya, miskin, atau orang yang difabel. Kan ada isu digital divide kan, kesenjangan atau disparitas akses, disparitas infrastruktur, disparitas literasi, ya, disparitas geografis, ya, misal desa kota dan sebagainya. Ini juga topik riset yang masih terbuka untuk ditelusuri. Poin yang kedua di klaster ini adalah digital literasi dan intelijen, ya, kecerdasan digital itu menjadi elemen baru yang penting pada human capital. Contohnya orang nggak perlu gini. Human capital itu kan elemen tradisionalnya itu biasanya educational attainment atau pendidikan tertinggi yang dicapai atau means of schooling, lamanya bersekolah. Lalu numerasi dan literasi. Ya. Nah, ini ada elemen baru yang perlu kita masukkan pada konsep human capital, ini digital literasi dan intelligence. Ya, kecerdasan menggunakan media digital itu juga penting. Semisal gini, orang nggak perlu tamat S1 kalau memang dia bisa membuat program gitu ya, programming gitu ya. Bisa bikin startup program aplikasi dan lain sebagainya. Kayaknya ada kecenderungan semacam ini ya. Anak mahasiswa nggak peduli sama kuliahnya, nggak menganggap itu begitu penting karena dia tidak menggantungkan hidupnya pada ijazah atau ilmu dari bangku kuliah. Tapi dia bisa mendevelop, merasa confident, bisa mendevelop skill
di bidang programming, di bidang web design atau lain sebagainya. Atau di bidang ini social media based marketing, ya, pemasaran berbasis sosial media. Ini poin saya di sini adalah konsep human capital yang sudah mapan itu, yang sampai dibikin indikator kan, human development index itu. Ya. Saya ngecek, setahu saya belum memasukkan digital literasi yang dipakai IPM ya, indeks pembangunan manusia. Ini topik dalam social development, topik yang topik riset yang menantang. Apakah digital literasi dan intelligence ini sudah waktunya dimasukkan dalam elemen penilaian human capital index? Poin terakhir dari klaster ini adalah apakah digital self marketing itu mempengaruhi posisi perempuan wirausaha dan relasi gender di dalam rumah tangga. Jadi perempuan bekerja, kalau dulu itu kan harus keluar rumah, meninggalkan anak, kadang-kadang nggak sempat masak dan sebagainya, nggak sempat nyapu, nggak sempat nata spray. Gitu. Itu di dalam sosiologi keluarga ya, atau family studies itu kan relasi gender itu. Ini sekarang dengan adanya digital self marketing, ya, itu cukup di rumah sambil pakai daster, ya, leyeh-leyeh di sofa atau di atas tempat tidur, dia bisa jualan dan hasilnya lumayan. Nah, apakah itu mempengaruhi relasi gender di dalam rumah tangga? Nah, saya cerita sedikit, ada satu mahasiswi bimbingan saya skripsi, itu dia case study ke 5 perempuan pengusaha di Jogja. Ada yang bidang handicraft, ada yang bidang kayak batik gitu, ada yang bidang desain interior atau gitu. Nah, tapi 5-limanya ini cukup sukses. Omsetnya ibaratnya itu ratusan juta juga per bulan. Tidak kalah sama perempuan pekerja yang harus meninggalkan rumah dan anak. Nah, yang dia temukan adalah ketika perempuan ini berwirausaha berbasis online tanpa punya toko ya, tanpa meninggalkan rumah, tapi cukup sukses secara ekonomi, itu suaminya malah ngalah, meninggalkan pekerjaannya. Ya, udah saya aja yang ngurusi rumah, istrinya dikasih waktu dan kesempatan untuk di depan laptop sama di depan HP. Ini unik ini. Ini changing gender relation di dalam keluarga. Artinya di situ kan ada rational choice ya. Kalau memang istri dolanan HP itu lebih menghasilkan, ya wis lah suaminya daripada kerja keluar rumah capek-capek dapatnya cuma sedikit gitu. Ya udah istrinya aja, yang suaminya ngomong, anaknya biar nggak kejedot pintu atau kejedot meja. Ini sesuatu yang perkembangan baru juga. Well, itu tadi semua semua klaster yang bisa saya grouping, lalu potensi riset seperti apa dan potensi framework seperti apa yang bisa kita kembangkan. Nah, sekarang ini tambahan, tapi ini agak penting ya. Kadang-kadang kalau kita memulai sebuah riset atau punya ide, tapi nggak ngerti literatur apa yang harus dibaca duluan, itu muter-muter dan missing. Begitu sudah nulis riset capek-capek, tapi malah melewatkan literatur yang sangat fundamental. Ya. Untuk kita semua yang mau nulis atau riset tentang digital ekonomi, ada beberapa literatur yang istilahnya harus dibaca. Karena fondasi apa yang saya sampaikan tadi, misal groupingnya ada web-based microtask, sharing, location-based sharing ekonomi dan sebagainya, itu dari beberapa literatur ini. Yang pertama ini, yang literatur pertama yang judulnya itu Digital Labor Platform and the Future of Work ya. Ini studi oleh ILO ya, terbit tahun 2018. Di situ ini dari studi ini saya mendapatkan kategori web based microtask sama location based sharing ekonomi. Lalu yang kedua dari David Candler sama Christian Fach ya,
ini sebenarnya Christian Fach itu orang profesor di bidang media studies, ya, Marsian. Tapi karena dia melihat isu digital di bidang media studies itu banyak bersinggungan juga dengan isu labor, ya. Dia berkolaborasi dengan orang yang dari disiplin sosiologi labor, yakni David Candler. Ya. Di dalam buku ini sangat penting, ini buku relatif baru, Digital Object, Digital Subject. Jadi pembentukan subjek di dalam mata rangkai kapitalisme berbasis digital itu seperti apa? Lalu yang ketiga, ya, ini dari saya sendiri, ya, ini contoh. Ya, kalau yang lain atas-atas itu banyak lebih konseptual dan teoritik, ya, yang terutama yang Christian Fach, ya. Yang dari saya ini contoh riset tentang hak-hak pekerja di digital ekonomi, ya. Jadi saya menyoroti impact dari penggunaan teknologi oleh Gojek dan Grab itu seperti apa, ya. Waktu itu saya diberi dana dan disuruh nulis oleh lembaga namanya SEPSI, ya, yang berbasis di Bangkok, ya. Dia kan lembaga di bidang human right in Southeast Asia. Ya. Saya mengajukan proposal, nulis tentang riset dan nulis tentang isu hak-hak pekerja lah, worker right di Gojek dan Grab. Itu ini, dan semua literatur yang saya sebutkan ini bisa ditelusuri di Google for free. Yang selanjutnya ini jurnal sangat penting, ya. Kalau kita ngomongin apa hak-hak pekerja, itu ada jurnal namanya Business and Human Rights Journal. Menariknya sebelum ini, ya, sebelum era-era saat ini, jurnal ini didominasi oleh topik-topik tentang ini. Kalau kita ngomongin business and human right, itu asosiasi kuatnya adalah kepada industri mining, industri apa yang berat-berat, ya, yang di situ ada potensi pelanggaran HAM-nya, ya, kayak mining terutama sama forestry. Tapi akhir-akhir ini jurnal ini juga meneropong atau mengarahkan isu human right kepada sektor digital ekonomi. Ini contoh artikel yang saya kira membuka membuka jalan bagi riset tentang human right di dalam topik di dalam sektor digital ekonomi, ya. Respecting human right in the on-demand economy, closing the new governance gap. Ini yang saya kutip tadi di dalam presentasi tentang konsep governance gap. Ya. Lalu literatur selanjutnya itu oleh Guy Standing. Ini buku yang sangat banyak sekali dikutip karena dia mengajukan konsep the precariat, gitu, ya, gabungan dari precarious sama proletariat, ya. Prekariat itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang informal itu istilahnya serabutan, kadang kerja kadang enggak, kadang punya pemasukan kadang enggak, ya. Gampangnya gitu, kelas serabutan. Lalu yang Stewart and Stanford ini contoh dari artikel yang membicarakan tentang bagaimana untuk bisa keluar dari defisit regulasi. Ya. Kalau saya tadi menyebut istilah regulatory deficit, ini artikel yang mengajukan istilah itu, regulatory deficit. What are the option? Ya, dia ngasih contoh bagaimana negara bagian New South Wales di Australia mencari jalan keluar tentang ini. Yang itu maksud saya artikel ini penting. Jadi untuk konteks Indonesia jalan keluarnya seperti apa kalau ada regulasi yang buntu. Lalu yang terakhir dari Woodcock sama McGraham, ya. McGraham ini orang sangat penting di dalam topik digital ekonomi. Dia berafiliasi ke Oxford Internet Institute. Dia nulis banyak sekali artikel, teman-teman bisa masukkan namanya McGraham Digital Economy itu di Google Scholar, akan ada mungkin sekitar 4 atau 6 artikel. Lalu dari kesemua artikel itu semacam di tahun ini dia mengeluarkan buku yang judulnya The Gig Economy, A Critical Introduction. Jadi akan sangat fundamental sebelum memulai riset, menyusun proposal atau apapun tentang topik ini membaca bukunya McGraham ini. Ya, ini buku ini juga bisa ditelusuri lewat online secara gratis.
Nah, selain apa istilahnya scholarly literature ya, saya merekomendasikan teman-teman juga kepoin ya, bahasanya sekarang mengkepoin beberapa website yang sangat penting untuk topik-topik ini. Yang pertama itu OII, Oxford Internet Institute. Ya, di situ apa melakukan apa bahkan kalau mau S2 atau S3 di topik ini di Oxford sedang menyediakan. Jadi semisal ada itu Master in Data Science, lalu Master in Media Strategis atau apa. Pokoknya semua yang berbau internet. Jadi ini riset institut tapi dia menyediakan jenjang S2 dan S3. Ya. Doctoral in Data Science ada di Oxford Internet Institute. Ya. Nah, lalu ada ini Magraham tadi, Magraham yang berafiliasi ke OII, tapi dia juga punya website pribadi, ya. Magraham Space/Digital Labor. Lalu Tech in Asia, ya ini website berita isu-isu teknologi di Asia. Sangat menarik ya. Semisal teman-teman mau lihat penetrasi Gojek di Vietnam, penetrasi Grab di seluruh Asia Tenggara gitu, berita-beritanya ada di Tech in Asia. Ini kayaknya berita tentang teknologi yang di Asia dan kantornya di Singapura. Lalu McKinsey ini sebenarnya consulting company ya di bidang manajemen. Tapi dia sekarang punya very strong record portfolio di bidang digital ekonomi. Jadi kalau ada perusahaan, semisal bank, gitu. Contoh sederhananya, semisal bank BRI gitu, pengen mengembangkan layanannya atau mengembangkan di bidang seluruh sistemnya, sistem digitalnya supaya lebih baik lah. Ini McKinsey ini konsultan yang melayani kayak gitu. Nah, sebagai konsultan dia banyak melakukan dan menerbitkan studi-studi di topik digital ekonomi. Lalu ada Hotsuite sama Via Sosial, ini sama, ini media istilahnya, website yang berisi hasil-hasil riset. Ya, semisal gini, jumlah pengguna Facebook di Indonesia berapa? Jumlah pengguna Instagram berapa? Siapa yang Instagramnya paling banyak followernya di Indonesia? Lah itu ada di Hotsuite sama Via Sosial. Terus yang terakhir dari CFDS, punyanya Visipol. Ya. Teman-teman bisa mengunjungi semua website ini supaya punya sense. Saya tertarik dengan isu digital, ekonomi digital ini. Apa ya? Ya. Ini istilahnya empirical overview-nya bisa dilihat di dalam website-website yang saya berikan. Lalu scholarly overview-nya bisa merujuk pada presentasi saya dalam menggrouping menjadi berapa tadi? 5 atau 6 cluster tadi. Kalau riset soal ini itu masuk grup yang mana ya? Potensial isu, potensial topik untuk risetnya apa dan frekuensinya seperti apa? Ya. Itu saja. Terima kasih pengantar dari saya. Kayaknya 1 jam lebih ini. Masya Allah. Terima kasih sekali. Oh, iya, Mas Walik. Alhamdulillah. Banyak sekali insight yang bisa kita peroleh dari sangat ini. Kalau kata Helmiah ya daging semua, Mas. Oke, jadi era digital ini memang membuka peluang ya, yang sangat luas, bersamaan dengan itu juga masalah yang yang juga banyak sekali. Saya pakai headset. Udah terang kok, santai aja. Oke. Nah, dan pemerintah sendiri mengalami defisit regulation ya. Nah, karena itu mumpung belum diatur ya, pemilik modal ini berlomba-lomba cari duit melalui berbagai cara yang terbuka. Bagaimana tadi fintech itu bisa mengambil nomor telepon teman-teman, bahaya juga nih kalau utangnya kemana-mana ya. Yeah. Nah, hasilnya sudah ada pihak yang tereksploitasi. Nah, akademisi dalam hal ini berkewajiban untuk menyuarakan keresahan ini menjadi sebuah isu publik. Nah, melalui sudut ini dan Mas Walik matur nuwun sudah berbagi ilmu dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut. Terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Mas Anif Mukhlasin, kemudian dari Bu Susana, dan juga dari Mbak Lucy ya. 3 pertanyaan ini kita bahas dulu mungkin, Mas. Dari Mas Anif,
Dari Mas Hanif ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama adalah mengenai kelas bawah kemajuan teknologi dan COVID ini ya. Ini menyebabkan adanya pergeseran sektor kapitalisme dalam struktur baru. Sedangkan kaum proletar ini sulit untuk masuk dalam teknologi baru, sulit dalam menyesuaikan diri ya. Nah, ini aksi apa yang sebaiknya kita lakukan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk ini berhubungan dengan metode penelitiannya, Mas, untuk pengumpulan datanya. Kalau misal mau penelitian mengenai fintech, datanya menggunakan cara apa? Apa ada metode penelitian baru atau metode pengumpulan data yang baru yang bisa kita gunakan di sini, Mas? Itu dari Mas Hanif. Kemudian dari Bu Susana, terima kasih Bu. Oke. Untuk Ini ya pertanyaannya satu-satu ini ya. Oh, satu-satu, Jebut, satu-satu Mas, monggo. Oke, sebentar. Saya baca ya. Eh, Oke, mana ya? Anif dari Muhlasib. Mas Hanif, ya. Ya, ini tentang halo. Ya, Mas. Oke. Ya, ini tentang ini ya. Bagaimana ekonomi digital bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat kelas bawah. Ya. Ah, saya kira ya, apa yang kita lihat di sekitar ya, walaupun coveragenya itu belum luas, spesial inisiasi-inisiasi membuat aplikasi yang menjembatani produsen dengan konsumen yang lebih luas, itu sangat positif ya. Semisal contohnya apa itu yang dilakukan oleh siapa, Mbak Agni sama Mas Sais ya, Ya. menjembatani pedagang pasar dengan pembeli, karena pembelinya sekarang segan ke pasar tradisional karena ancaman COVID ya. Ini Mas Sais sama Mbak Agni membuat aplikasi supaya pembeli bisa cukup posisi di rumah dan pesan sayur mayur dan belanjaan di pasar. Ya. Lalu di dalam topik ini ada istilahnya itu, kalau kita baca literatur di jurnal-jurnal itu istilahnya added value, apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesia itu meningkatkan nilai tambah. Jadi fungsi dari teknologi yang bisa reaching wider consumer itu adalah meningkatkan nilai tambah konsumen, nilai tambah suatu produk. Ya, semisal contohnya ada teman saya yang punya Agradaya. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar itu teman sering diundang sama Sipol, sama Sihab, sama Suprema, atau sama Jika mungkin pernah juga Agradaya. Dia bikin mengorganisir petani di lereng-lereng Gunung Kulon Progo untuk tanam ini empon-empon ya, kayak kunir, kunyit, jahe, temulawak dan sebagainya ya. Di mana harganya kalau dia jual begitu saja ke pasar tradisional itu per kilonya cuman 1.100, paling mahal 1.500 ya. Tapi Agradaya mengajari mereka bagaimana menanam yang baik, bla bla bla, lalu bagaimana melakukan sortir, pengeringan dan sebagainya, terus di packaging, terus dengan digital ekonomi melalui Instagram, lalu buka lapak di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, dia bisa menjual hasil petani itu dengan jauh lebih mahal. Ya, dan dia juga bisa membeli barang mentahnya, materialnya dari petani dengan harga yang 2 kali lipat atau bahkan lebih dari harga yang biasa petani jual ke pasar tradisional. Artinya poin saya adalah kalau skalanya skala minimal yang bisa kita lakukan sebagai individu mungkin itu, yakni meningkatkan nilai lebihnya, added value-nya itu sebuah produk. Intinya adalah bagaimana teknologi digital bisa menjembatani antara produsen dengan konsumen. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini apa ini dari Bu Susana? Siapa dalam kelompok milenial setelahnya yang paling mungkin memiliki platform akses kerjanya yang meningkatkan well-being? Siapa pula? Ya, pertanyaan Bu Susana ini adalah tentang siapa yang bisa memanfaatkan. Memang ini tentu saja
yang bisa memanfaatkan adalah mereka yang memiliki digital literasi dan digital intelligence lebih. Karena itu ya, ke depan saya memprediksi bahwa skill capabilities di bidang digital ini akan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan mobilitas sosial orang. Ya, jadi bukan cuma soal ijazah lulusan UGM atau lulusan kampus antah berantah yang dalam tanda petik mempengaruhi masa depan orang ya. Tapi bisa jadi meskipun lulusan kampus yang sangat tidak bonafit di tempat terpencil, tapi dia punya digital literasi dan digital intelligence yang luar biasa, dia bisa jadi bisa mengalahkan lulusan UGM. Ya. Jadi ini soal ini ya. Satu soal literasi, kedua soal dan intelijen ya, kedua soal membaca peluang juga. Jadi paradigma habis lulus mencari kerja bla 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 ini bukan paradigma satu-satunya yang patut ditempuh oleh anak-anak muda. Lalu dari siapa ini Mas Anif lagi ada teman kita tentang fintech. Ya, ini kalau di situasi normal memang ini ya. Kalau fintech tergantung topiknya. Kalau topiknya adalah pelanggaran konsumen, ya, pelanggaran hak-hak konsumen, Anda bisa memulainya dari LBH atau YLKI yang mendampingi para korban. Ya, nanti Anda bisa minta tolong mereka untuk dipertemukan dengan para korban. Ya. Kalau topiknya adalah tentang semisal perlindungan konsumen. Tapi kalau top angle-nya itu semisal isu fintech angle-nya tentang coverage dan sebagainya, ya Anda tentu harus berhubungan dengan perusahaan fintech. Tapi kalau yang ilegal pasti nggak mau mereka menemui Anda. Tapi setidaknya bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan OJK karena mereka punya data dan mereka ada tim monitoring tentang itu. Lalu dari Mbak Lucy. Lucy, apa itu panjang banget aja. Ini mengenai perkembangan ekonomi digital ini akan mengeksklusi mereka yang tidak memiliki modal dan keterampilan, Mas. Oke. Ya, yes. Ini pertanyaan yang agak istilahnya gampang-gampang susah ya. Kalau tentu ya, sekarang ini kan pekerjaan digital self marketing tadi YouTuber atau jualan online macam-macam itu kelihatan sepele ya. Asal bikin. Ternyata yang kelas-kelas profesional itu nggak sepele juga, krunya banyak juga itu. Ya, harus pakai kamera video yang sangat bagus dan sebagainya. Walaupun yang sekedar potret pakai kamera HP gitu juga masih ada. Tapi kalau yang yang ambisinya itu reaching market, reaching viewers, reaching followers, subscriber yang besar itu memang dibikin secara profesional itu. Ya. Jadi ongkos produksinya juga mahal. Nah, tentu saja di situ ada dimensi dimensi modal, dimensi keterampilan dan dimensi kecanggihan membaca pasar dan sebagainya. Saya kira topik itu bisa ditelusuri semisal ada diskusi antara siapa ya? Antara Mbak Im Wong sama Andre Taulani atau siapa, saya mengikuti itu di YouTube. Jadi di dalam semisal kalau jadi YouTuber itu tetap harus ada temanya ini. Ini contoh kecil ya. Kalau Mbak Im Wong itu kontennya ada seputar rumah. Ya. Kehidupan daily activity. Terus dia memberi Raffi Ahmad memberi saran pada Andre Taulani karena dia suka sama otomotif ya. Lu kalau bikin akun YouTube kalau pengen reach, lu harus punya ciri khas konten lo. Yakni semisal lu hobinya kan otomotif, ya udah seputar otomotif aja. Gitu. Lalu ada yang lain soal masak memasak gitu. Ya ini sekaligus mungkin Mbak Lucy pengen jadi YouTuber ya. Kalau suka masak ya udah masak terus saja Mbak Lucy tiap hari postingnya. Ini contohnya, maksudnya ini sebenarnya ilmu yang learning by doing juga itu. Ini tentang social entrepreneurship sama fair trade. Dari YouTube yang ini, Mas. Iya. Dari Mbak Zita ini.
Oh, itu Iya, ini social entrepreneurship memang banyak sekali terfasilitasi oleh ekonomi digital. Itu ya, ya. Lalu fair trade begini, itu isu fair trade ini isu yang agak tricky ya setelah saya telusuri ya. Saya punya asumsi isu fair trade itu juga peduli terhadap salah satu variabelnya, semisal peduli terhadap lingkungan. Ya, dia memastikan bahwa barang yang dijual itu terhadap lingkungan. Terus saya menemukan sebuah aplikasi jual beli hasil pertanian. Ya, saya baru menyelesaikan paper tentang apa ini sustainable agriculture. Ya, saya sebut aja di sini namanya Panen ID. Ya, teman-teman bisa cek. Ya. Saya awalnya lihat iklannya, lihat deskripsinya, saya awalnya berasumsi ini jenis aplikasi yang menjembatani antara petani dengan konsumen. Gitu ya. Terus setelah saya lihat-lihat produk yang dijual, ternyata enggak. Ya, aplikasi ini menurut pandangan saya apa istilahnya tidak peduli dengan asal mula barang dan nilai sosialnya. Semisal dia juga jualan mie instan. Kalau dalam pengertian sustainable agriculture di dalam konteks Indonesia mie instan itu berlawanan, bro, teman-teman. Ya, karena dia kan diproduksi dengan gandum dan gandum itu impor. Ya kan? Dan artinya gerakan membela petani lokal itu ya nggak mungkin jualan mie instan. Ya, Lapangan ID ini nggak sampai sana. Mungkin kelihatannya ini ya sekedar toko aja. Nah, ini bagi apa? Mungkin Mbak Zita istilahnya bisa topik fair trade itu, tapi ada juga yang semisal ini ya gerakan teman-teman, saya lupa aplikasinya itu jualan kopi. Dia murni jualan kopi dari petani, dari Aceh Gayo, dari Temanggung, dari Bali, dari Toraja gitu. Dan dia konsisten, memang menjaga kemurnian kopi dan kemurnian misi sosialnya, yakni memfasilitasi petani kopi di pedalaman-pedalaman itu supaya produknya bisa nyampe pasar kota dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Ya, tidak ada pelanggaran lingkungan, tidak ada pelanggaran economic justice. Ya, kalau saya sebutkan tadi katanya membela petani, memediasi, memfasilitasi petani, tapi kok jualan mie instan? Ya, itu ada dimensi yang dia langgar, yakni social justice bagi petani lokal. Itu. Oke, terima kasih. Ini sekedar respon saya. ya, siap. Terima kasih Mas Falik atas jawaban untuk pertanyaannya. Menginspirasi Mas. Untuk mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain atau Mas Mbak yang ingin bertanya untuk Bapak Ibu yang ini, hadirin yang peserta. Mohon di mute dulu jika tidak digunakan. Halo? Ya, silakan. Ya. Oh, Bapak. Ada yang mau bertanya langsung rupanya. Pak siapa? Pak Triyono tadi ya? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Atau mau langsung Presiden. bertanya? Ya, silakan, Pak. Ya. Cepat dan singkat saja, Pak, pertanyaannya. Pertanyaan saya terkait dengan gerakan serikat buruh ini. Dengan adanya tenaga kerja digital ya, ini bagaimana sih prospek ke depan gerakan dari serikat buruh ini? Depannya seperti apa gitu? Kemudian yang kedua terkait dengan pemenuhan hak, sebenarnya upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh serikat buruh ataupun oleh pemerintah terkait dengan untuk pemenuhan hak khususnya di pekerja ojek online ya. Saya kira itu dulu Mas. Terima kasih. Baik. Pak Triyono, Mas Triyono dari mana Mas instansinya? Dari sosiologi. Oh, dari UGM, sosiologi. S2. S2. Oke, maturnuun Pak Triyono. Monggo. Langsung. Oke. Ya, langsung Mas. Jadi kita tadi kembali ke cluster ya. Ada web based micro task,
ada location based sharing economy. Nah, ojek online, Gojek dan Grab itu masuk kategori location based sharing economy. Meskipun dia location based, tapi kan geografinya luas. Pekerjanya ada di mana-mana. Dia tidak berkumpul dalam satu area yang namanya tempat kerja, workplace. Kalau gerakan buruh tradisional itu kan kenapa mereka bisa berhimpun dan bermobilisasi? Ada kesatuan tempat kerja. Ya. Nah, ini yang ojek online itu tidak ada kesatuan tempat kerja. Ya, tapi memang areanya masih terbatas kota. Karena itu sebenarnya mereka masih tetap punya peluang untuk berhimpun. Ya. Setidaknya kan cuman gini masalahnya secara legal ya serikat buruh model ojek online itu belum bisa istilahnya belum ada dasarnya di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Karena itu yang ada sekarang kayak paguyuban itu. Tapi in many sense mereka sudah melaksanakan fungsi serikat buruh. Semisal ada solidaritas, lalu menyampaikan keluhan atau aspirasi dan bernegosiasi atas nama kelompok dan sebagainya. Nah, ke depan mungkin PR-nya pemerintah itu semacam memperkuat basis legitimasi dan dasar hukum serikat buruh untuk ojek online. Tapi bad news-nya ketika ada suatu forum, di situ ada para aktivis serikat buruh atau pengurus serikat buruh yang tradisional ya, semisal pabrik apa itu yang sektor manufaktur, mereka itu tidak merasa nyambung dengan para tukang ojek online ini. Seakan-akan mereka menganggap tukang ojek online itu bentuk buruh yang berbeda dengan mereka. Ini di lapangannya seperti itu. Ya, kayaknya pernah ada forum di Sanata Dharma atau di mana saya ikut di situ antara serikat buruh manufaktur ya sama ojek online itu nggak saling nyambung dan tidak saling merasa butuh juga. Ya, mungkin ini juga ini tantangan dan PR bagi serikat-serikat buruh yang ada di Indonesia untuk bisa bisa mengakomodir dan bisa berkolaborasi dengan serikat buruh yang berbasis sharing ekonomi itu tadi, karena ini memang bentuk baru. Tapi setidaknya gini, meskipun geographical coverage-nya luas satu kota gitu, tapi kan mereka punya WhatsApp group dan sebagainya. Jadi solidaritas dan mobilisasi masih tetap bisa dilakukan. Terima kasih. Ada lagi? Bapak, Ibu, dan Mas Mbak yang lain? Mas Rezaldi, saya izin bertanya satu hal. Oh ya, silakan Bu Susana. Saya simpan pertanyaan ini sebetulnya. Mas Falik, kalau dilihat kan perubahan besarnya memang luar biasa ya Mas. Boleh tidak ditarik sedikit ke arah, saya penasaran pendapat Mas Falik tentang munculnya gerakan-gerakan katakanlah gerakan buruh baru online itu ada enggak Mas? Mas Falik mengidentifikasi itu enggak? Terima kasih Mas. Ada Ibu, tapi umumnya itu ya masih berbentuk paguyuban di kota-kota gitu. Jadi ada namanya pagoda, paguyuban pokoknya lupa saya. Kalau teman-teman searching di Google, semisal waktu negosiasi tentang peraturan Menteri Perhubungan terkait tarif itu ya, saya lupa 2018 apa 19 ya, itu ada representasi tukang ojek online yang ikut berembuk di Kementerian Perhubungan. Ya, itu ada representasi. Jadi di Jakarta itu ada beberapa kelompok, yang satu kelompok itu semisal anggotanya sekitar 300-400. Tapi sejauh ini memang basisnya itu adalah ini istilahnya WhatsApp group. Berbeda dan mereka kan jam kerjanya nggak tentu ini. Jadi pertemuan fisik itu yang dilakukan dalam bentuk kongres kayaknya tidak ada. Ya kalau serikat buruh
manufaktur itu kan jam kerjanya jam 7 pagi sampai jam 4 atau 3 sore gitu ya. Lalu weekend libur. Ya, mereka bisa melakukan kongres ketika tidak bekerja. Ya. Nah, tapi kalau ojek online ini kan jamnya nggak jelas. Ada yang kerjanya suka mulainya jam 9 pagi, ada yang subuh sudah mulai, ada yang pulangnya jam 9 malam, ada yang pulangnya tengah malam, ada yang sampai nginep di jalan. Dan jadi nggak ada waktu kerja yang jelas sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan kongres. Dan kelihatannya mereka cukup lewat WhatsApp group itu sudah cukup, tidak perlu melakukan kongres gitu. Yang penting ada koordinatornya. Terus nanti biasanya per wilayah itu ada, semisal di Jogja ini kawasan UGM dan sekitarnya, lalu kawasan Malioboro dan sekitarnya, kawasan Tugu dan sekitarnya, itu biasanya ada semacam pentolannya lah. Gitu. Tapi tidak seperti serikat buruh di sektor manufaktur yang ada pengurus nasional, lalu istilahnya wilayah, cabang dan sebagainya, kayak struktur. Kalau yang serikat buruh manufaktur kan kayak struktur partai politik kan. Jadi untuk bisa disebut sebagai serikat buruh itu minimal harus punya sekian ratus cabang atau apa gitu. Persis, mereka ada auditnya juga. Karena kalau tidak ada audit, mereka nggak bisa masuk di dalam forumnya Kemenaker. Lalu mereka juga, serikat buruh itu semacam punya jatah menjadi pengawas atau semacam komisaris di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kalau nggak salah 1 atau 2 orang itu representasi buruh. Jadi yang seperti itu yang belum sampai terjadi di serikat buruh yang semisal ojek online, karena mereka sangat sangat lokal dan tidak ada integrasi secara nasional. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Falik. Terima kasih Mas Falik. Ini ada satu pertanyaan Mas di kolom chat dari list S2 PSDK. Oke. Menanyakan mengenai buku bacaan mengenai metode digital riset gitu. Selain isu mungkin adakah metode yang berkembang begitu Mas untuk era digital ini? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Tapi saya sendiri secara pribadi nggak cukup menguasai riset digital ya. Karena kan topik saya itu riset tentang pekerjaan di sektor ekonomi digital. Metodenya tidak selalu digital ya. Metodenya kalau ya interview biasa, survei kelawangan biasa. Sejauh ini yang saya lakukan, kalau yang survei, tapi saya melakukan terakhir kali kan sebelum COVID ya, dia tetap turun lapangan biasa. Lalu yang terakhir kali tentang sustainable agriculture yang ada hubungannya sama added value tadi, itu saya lakukan dengan semisalkan gini, saya mencari model-model aktivisme anak muda yang memfasilitasi petani supaya mendapatkan harga jual produk yang lebih tinggi, gitu kan? Nah, itu ada lewat IG, lewat aplikasi, lewat apa gitu ya. Lalu saya kepoin itu, ya, itu juga bagian dari observasi riset, ya. Saya kepoin aplikasi atau akunnya, lalu saya coba cari kontak personnya, lalu saya hubungi lewat WA. Saya interview lewat WA. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Lalu kalau yang lebih metode yang lebih sophisticated mungkin ya itu pokoknya bukan social network analysis, ada namanya ya, salah satunya itu ada namanya netnografi, ya. Lalu ada apa lagi ya? Saya kira silakan bertanya pada teman-teman dosen yang lebih ahli di bidang metodologi ya. Oke, itu aja respon saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ais. Terima kasih Mas Falik. Oke, untuk selanjutnya apa ada pertanyaan lain? Ya, memang seiring berkembangnya teknologi ini risetnya selain isu juga metode makin banyak berkembang ya. Selanjutnya apa ada? Kalau survei sebenarnya bisa digantikan dengan Google Form ya. Ya, Google Form. Caranya itu. Ya, beberapa tahun terakhir ini mulai
semakin banyak yang pakai Google Form. Kalau dulu zaman saya skripsi kan masih ini Mas, jalan-jalan di kampus masih ada yang ngasih kuesioner buat diisi. Sekarang tinggal disebar ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Oke, mungkin baik. bisa kita Closing. cukupkan nggih untuk diskusi pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin untuk menutup diskusi ini Mas Falik ada closing statement Mas? Oke, ya saya menyampaikan terima kasih pada S2 PSDK sama teman-teman semua yang mengikuti diskusi ini. Jadi apa istilahnya final words dari saya adalah topik digital ekonomi ini adalah salah satu sub dari topik besar apa digital transformation atau yang lebih besar lagi 3 megatrend revolusi industri keempat tadi. Lalu topik ini sangat luas dan kalau kita mau melakukan riset atau menulis ini kita perlu aware ini sebenarnya masuk di klaster yang mana supaya tidak mengalami apa kebingungan yang tidak perlu. Jadi cepat mappingnya cepat. Lalu yang kedua good newsnya kalau kita melakukan riset dan nulis topik-topik ini itu literatur terkininya melimpah ruah. Ya. Jadi kalau kita punya akun yang punya kampus itu Mendeley, lalu Mendeley itu connect sama email UGM atau Gmail kita, ya, itu secara otomatis Mendeley akan mengupdate. Kan kita bisa milih keyword itu ya di dalam langganan itu. Mendeley akan mengupdate secara reguler, mungkin seminggu atau 2 minggu sekali tentang topik-topik artikel-artikel yang muncul dengan topik ini yang terbaru. Ya, jadi nanti kita cukup search gitu digital ekonomi atau apa di email kita, seluruh inbox kita hanya berisi tentang artikel-artikel itu. Ya, judul-judul nanti kita tinggal search dan download. Jadi ibaratnya topik ini literatur reviewnya gampang karena banyak yang baru. Itu berbeda dengan topik yang agak klasik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang lebih atau khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Falik atas pencerahan dan inspirasinya. Insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Sodet pada siang hari ini, Sodet keempat tahun 2020 mengenai isu dan pendekatan dalam riset tentang pekerja ekonomi digital. Oke, saya Rezaldi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan, sehat selalu.